terkasih yang sudah ada di Zoom dan yang mengikuti dari YouTube, kita mau bersatu di dalam doa untuk membaca perenungan firman kita pada hari ini, Mazmur 16. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca bagian ini bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersyukur buat cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya atas hidup kami. Bahkan ketika kami melihat kasih yang ada di dunia ini tidak ada tandingannya dibanding kasih Tuhan yang terus nyata untuk kami anak-anak-Mu, menerima kami, meneguhkan kami, sehingga sungguh-sungguh kami meyakini diri kami berharga dan sangat dikasihi oleh Engkau ya Bapa. Untuk itu sebagai rasa syukur kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, kami pun mau mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan atas hidup kami di dunia ini, agar setiap langkah kami, setiap kata, pikiran kami, sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat disebut berbahagia dalam setiap aspek kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan. Amin. Monggo Ibu terkasih, Bu Erina dan Bu Susi yang membaca Mazmur 16 ini. Oke, terima kasih Mbak Ban. Saya akan bacakan dari ayat 16. Bahagia orang saleh. Mitam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diudikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Terima kasih Bu Erina dan Bu Susi yang sudah membacakan untuk kita Mazmur pasal 16 yang oleh TBLAI diberi judul Bahagia Orang Saleh. Bapak Ibu terkasih, ketika kita merenungkan bagian ini, ada satu dan dua ayat nats yang akan meneguhkan kita, khususnya di ayat 7 sampai 8. Aku memuji Tuhan yang telah menasehati aku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Jadi bagian ini, jemaat yang terkasih, bagian yang mau meneguhkan kita untuk melihat bagaimana kasih Tuhan itu senantiasa nyata ketika kita pun terus berusaha untuk peka akan tuntunan Tuhan. Ketika pemazmur mengatakan, aku memuji Tuhan yang telah menasehati aku, yang pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku, ini mau meneguhkan kita bagi kita yang sering
merenung begitu ya, merenung dalam arti ketika kita sudah beraktivitas seharian, lalu malam sebelum tidur kita mungkin kadang berpikir ya, ataupun kalau kita yang sambil doa atau yang kita sekedar mungkin sambil duduk minum kopi gitu ya, atau kita yang sambil tertidur tapi pikiran masih berkelana melihat hari ini aku ada yang kurang pas tidak ya? Hari ini aku sudah melakukan yang tepat belum ya? Mungkin barangkali kita yang dengan relasi di keluarga kita, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang-orang tetangga di sekitar kita, atau kita yang bekerja, kita yang terjun ke dunia masyarakat, pelayanan di masyarakat atau di gereja, yang pasti kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak beres, atau sesuatu yang sebenarnya, oh aku kok masih terfikir gitu ya, maka Tuhan itu akan meneguhkan kita dalam perenungan itu untuk, Tuhan ini harusnya aku tadi ngapain ya? Aku tadi melakukan ini pas tidak ya? Atau sebenarnya ini kurang pas. Nah, bagian ini yang mau meneguhkan kita, Ibu Bapak terkasih, ketika berbicara nasihat, kata kunci nasihat begitu ya, karena minggu kemarin ketika kita diajarkan ibadah sebagai tanda kasih gitu ya kepada sesama, menarik Injil kita yang mengingatkan kita tentang bagaimana cara menasehati. Nah, ternyata Tuhan itu sendiri pun menasihati kita tiap hari ketika kita pun mau merenung di dalam Tuhan. Jadi kata kuncinya merenung di dalam Tuhan. Bukan merenung tanpa melibatkan Tuhan ya. Kan ada orang yang merenung tapi tidak melibatkan Tuhan yang akhirnya memutuskan ataupun memikirkan yang akhirnya negatif. Iya ya, akhirnya wah negatif lah yang menguasai kepala. Tapi kalau kita merenung di dalam Tuhan, yang ada, yang muncul itu bukanlah sesuatu yang negatif, tapi justru kita jadinya belajar. Entah diri kita yang memang harus diperbaiki, atau memang memaklumi, atau mungkin memaklumi orang lain yang barangkali ketika orang itu memperlakukan sesuatu yang tidak pas, dia sendiri yang perlu belajar dan Tuhan pasti tuntut. Sesederhana kemarin Bapak Ibu terkasih, ketika di remaja, dalam ibadah remaja, kami temanya itu adalah ampun Tuhan, gitu ya. Yang remaja diajak untuk belajar melihat diri bahwa mereka pun terkadang melakukan hal-hal yang tidak mengenakan ataupun yang tidak menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Tapi saya mengajak mereka melihat tidak dulu ke Tuhan gitu ya, diri ke Tuhan, tapi melihat diri mereka. Jadi ada sebuah kertas begitu, Ibu Bapak terkasih, yang saya bagikan ke anak-anak. Lalu kertas itu saya ajak mereka refleksikan sebagai hati mereka, sehingga apakah kalian pernah terluka, boleh diremuk kertasnya kalau memang pernah. Nah, semua remaja itu meremuk kertasnya. Artinya hati mereka pernah seperti terluka gitu ya atas orang lain. Lalu saya ajak lagi dibuka gitu ya, kertasnya dibuka, tidak lagi halus seperti yang tadi. Artinya ada hal yang membekas. Lalu saya ajak mereka lagi, apakah kalian pernah hatinya terpotek-potek karena orang lain di sekitar kalian, bisa jadi orang tua, bisa jadi sahabat, di sekolah ataupun dimanapun yang akhirnya mereka, Bapak Ibu terkasih, menarik. Ada yang sobekannya cuma hanya beberapa begitu ya, tapi ada yang sampai sudah kecil-kecil gitu ya. Wah ini saya hanya bergumam dalam hati gitu ya. Wah ini ada yang benar-benar parah lukanya, dalam arti luka hati gitu ya. Tapi ada yang dia tampaknya melihat aku cuma nggak parah kok, jadi sehingga dia robekannya tidak banyak, terhitung gitu ya. Dan ketika saya meminta mereka menyusun kembali, wow, yang terpatah-patah itu bingung gitu ya, karena saking banyaknya gitu ya. Tapi kalau yang tadi cuma ada 4 sobekan atau 3 begitu, dia bisa menatanya lagi. Tetapi poinnya adalah mau yang banyak atau kecil, hati itu tidak lagi utuh. Nah, disitulah Bapak Ibu terkasih, saya mengajak mereka untuk melihat seperti kalian yang terluka karena sikap orang-orang di sekitar kalian, Tuhan pun sedih, menangis ketika kita pun melakukan hal-hal yang
tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, remaja saat itu saya mengajak mereka untuk kita ayo minta ampun sama Tuhan. Tapi sekaligus ingat, orang-orang yang melukai hati kita itu sebenarnya juga butuh pengampunan dari Tuhan. Sehingga pada momen ibadah kemarin, Bapak Ibu terkasih, teman-teman remaja, kami bersama-sama, tidak hanya mereka, Mbak Aban juga, diajak untuk minta ampun sama Tuhan, tapi juga membawa nama-nama mereka yang pernah melukai hati mereka, agar juga beroleh pengampunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, berbahagialah orang yang benar dalam konteks bacaan pemazmur kita hari ini, sebenarnya ingin meneguhkan kita ketika kita mau merenung di dalam Tuhan, kita tahu, sadar bahwa hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Sekalipun mungkin seperti tadi yang remaja, ilustrasi kertas hatinya terpotek-potek, tersobek-sobek begitu ya, tetapi ketika kita terus memohon tuntunan Tuhan, kasih pengampunan dari Tuhan, sebenarnya kita jadi sadar, mereka yang melukai kita pun, dia butuh anugerah pengampunan Tuhan, sehingga dia mengalami ketentraman, kedamaian, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup mereka dan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Sehingga kalau pemazmur bilang, hatiku bersukacita dan bersorak-sorak, tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini akan kita alami kalau kita mau dituntun oleh Tuhan. Sederhana, hati yang mau diampuni oleh Tuhan dan mengampuni sesama. Jadi Bapak Ibu terkasih, merayakan ibadah dengan cara mengasihi sesama selalu akarnya pengampunan. Nggak bisa lepas dari pengampunan. Karena kalau kita bilang kita mau mengasihi sesama dalam ibadah kita sehari-hari, kehidupan kita di keluarga dimanapun berada, tapi hati kita masih dikuasai benci, itu nggak akan terlaksana. Saya pun diteguhkan Bapak Ibu lewat firman ini. Mari kita terus tiap malam kita, bagi kita yang masih hatinya masih gelisah, hatinya masih memikirkan ABCD begitu ya, kenapa begini, kenapa begitu, keluargaku atau apaku, banyak hal gitu ya. Mari kita renungkan di dalam Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akan menasehati dalam hati nurani kita. Karya Roh Kudus nyata dalam hati kita untuk memilih mengasihi. Jadi Bapak Ibu terkasih, poinnya dalam firman hari ini, jangan pernah berhenti untuk merenung di dalam Tuhan. Biarlah hari waktu kita merenung dalam Tuhan sebentar saja, dalam waktu sebelum kita tidur, atau pagi boleh, atau ketika kita bawa kendaraan. Asal tetap fokus ya, Bapak Ibu terkasih ya, jangan gara-gara merenung jadi nggak fokus gitu ya. Ambil waktu, jangan pernah abai sehari pun untuk tidak merenung dalam Tuhan. Karena ketika kita merenung di dalam Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam pikiran, hati, dan kata serta tindakan kita. Tuhan menuntun, meneguhkan kita untuk terus merayakan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Ada satu lagu Bapak Ibu terkasih yang menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita ini terus Tuhan tuntun untuk berjalan dalam genggamannya. Semoga pujian yang kali ini tidak macet ya Bapak Ibu terkasih. Tadi yang lagu pembuka sedikit macet. Kita putar, kita dengarkan, yang mungkin tidak ada liriknya tidak apa-apa, tapi kita dengarkan lagunya dan kita resapi dalam hati kita masing-masing. Satu lagu baru dari Maria Sandy, yaitu Suatu Hari. Kita dengarkan dan kita ikuti bersama-sama. Saat tiada yang dapat ku genggam,
ajarku menggenggam tanganmu saat semua tak sejalan rencanaku. Ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Menarik ya videonya Bapak Ibu terkasih, yang di ending video ini mengatakan Roma 3 ayat 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersyukur buat cinta kasih Tuhan yang terus menuntun kami untuk melihat berbagai peristiwa dalam hidup kami, dalam keseharian kami mau merenungkannya di dalam Tuhan. Seperti pemazmur yang meyakini dalam renungannya tiap malam, di sanalah Tuhan menasehatinya melalui hati nuraninya. Kami pun percaya setiap umat Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, yang ketika kami pun merenung di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang menasehati kami, untuk kami bisa melihat hal-hal yang tidak mengenakan,
sebagai bagian cara Tuhan menyelamatkan kami. Hal-hal yang mungkin melukai kami pun akhirnya belajar untuk mengampuni dan mengampuni. Hal-hal yang mungkin dalam diri kami yang sebenarnya masih ada hal yang harus kami ubah, kami pun belajar untuk terus mau dituntun oleh Tuhan. Tuhan, firman hari ini kiranya tidak berlalu begitu saja, tapi Roh Kudus Tuhan yang menolong kami anak-anak-Mu, sehingga dalam segala peristiwa kehidupan kami percaya itu mendatangkan kebaikan ketika kami terus meyakini segala sesuatu dalam hidup kami, Tuhan beserta kami, Tuhan menemani kami, Tuhan meneguhkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, dan kami pun mau merayakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami, karena itulah ibadah sejati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.